Pada modul-modul sebelumnya telah kita lihat bahwa gelombang elektromagnetik itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yakni kalau di ruang vakum besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Pada modul ini kita akan membahas apa yang terjadi pada hukum-hukum fisika jika suatu objek atau pengamat itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang mendekati kecepatan gelombang elektromagnetik tadi atau kecepatan cahaya. Jadi inilah yang dibahas pada teori relativitas. Dan pada modul ini kita akan membahas tentang pengantar teori relativitas khusus. Teori relativitas sendiri ini memiliki berbagai manfaat. Misalnya untuk memahami sejarah dan dinamika jagat raya, itu koreksi relativistik itu sangat-sangat diperlukan. Kemudian teori relativitas ini juga bermanfaat untuk pengembangan energi nuklir. Kita tahu bahwa ada persamaan yang sangat populer, E sama dengan mc kuadrat, ini dari teori relativitas. Kemudian dengan teori ini juga kita bisa mengoreksi GPS sehingga penentuan GPS itu bisa lebih akurat dan berbagai manfaat yang lainnya. Sebelum membahas relativitas, kita perlu mengenal konsep besaran relatif. Misalnya sekarang kita punya situasi di mana ada mobil yang melintasi orang yang duduk di pinggir jalan, lalu ada lampu lalu lintas dan ada pohon. Maka menurut orang yang duduk di pinggir jalan, itu mobil dan orang itu bergerak ke kanan, namun pohon dan lampu itu diam. Sedangkan menurut sopir di mobil, itu orang di pinggir jalan, lalu pohon, lalu lampu itu bergerak ke kiri, sedangkan mobilnya sendiri diam. Sehingga kita mengenal bahwa besaran relatif itu adalah besaran yang nilainya itu bergantung pada pengamat. Siapa yang mengamati? Jadi pada kasus ini termasuk posisi dan perpindahan itu termasuk besaran relatif. Nah, menurut mekanika klasik atau mekanika Newton, besaran posisi itu relatif seperti tadi kita ilustrasikan sebelumnya. Namun waktu itu mutlak atau absolut sehingga tidak bergantung pada pengamatnya. Sehingga misalnya selang waktu antara mobil berpapasan dengan lampu dengan mobil berpapasan dengan pohon itu sama baik menurut orang yang duduk di kursi di pinggir jalan maupun menurut supir. Namun karena posisi dan waktu itu terkait, kita jadi bertanya, kenapa tidak ada relativitas untuk waktu? Untuk mengilustrasikan problem dengan relativitas waktu itu, kita bisa tinjau sebuah pertanyaan, apakah dua buah kejadian itu terjadi bersamaan. Misalnya kita punya dua buah lampu, merah dan biru, yang berjarak sama dari pengamat A yang diam. Kemudian kita nyalakan secara bersamaan, maka cahaya dari kedua lampu itu akan mencapai A pada waktu yang sama. Sehingga menurut A, lampu biru dan lampu merah itu terukur menyala bersamaan. Namun bagaimana jika ada pengamat yang lainnya, misalnya pengamat B, yang mulanya itu ada di posisi yang sama dengan A, kemudian dia itu bergerak menuju ke arah lampu biru. Sehingga cahaya dari lampu biru itu mencapai B itu lebih dulu daripada cahaya dari lampu merah. Maka menurut pengamat B, dia akan mengatakan bahwa lampu biru itu menyala lebih dulu daripada lampu merah. Sehingga kedua pengamat ini akan memberikan laporan yang berbeda. Menurut pengamat A yang dia diam, lampu biru dan merah itu menyala bersamaan. Namun menurut pengamat B yang bergerak relatif terhadap A, lampu biru itu menyala lebih dulu. Jadi terdapat selisih waktu antara dua kejadian yang itu bergantung pada posisi atau seberapa jauh kejadian itu dari pengamat. Nah, namun kita harus berikan catatan bahwa jika kecepatan pengamat B itu jauh-jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya, maka tidak akan terasa perbedaannya. Tidak akan ada beda antara pengukuran A dan pengukuran B.